Bab 123. Cokro, asisten pribadi Wiratama yang setia mondar-mandir gelisah karena sudah 2 jam operasi Wiratama belum juga selesai. Ada banyak orang yang menunggu, semuanya orang-orang yang ikut camping minus Naila, Dimas dan Wenda karena mereka diturunkan di rumah. Rangga hanya menunduk dalam di sebelah Lanita yang terus memeluknya. Reza pun sama, dia memeluk Dora dan Cici yang tampak sangat khawatir. Sharon tampak mengantuk menggendong Camilla yang tertidur di pangkuannya. "Sa, kamu sama Josh pulang saja. Kasihan Camilla, ini sudah mau menjelang dini hari," ucap Lanita pelan. Sharon menghela napas dan melihat Camilla yang tidur pulas dalam pelukannya. "Iya, Sa. Kasihan Camilla. Josh, sebaiknya kalian pulang saja. Nanti kami kabari kondisi Wiratama," timpal Reza. "Baiklah, kami pulang dan kami tunggu kabar Wiratama," sahut Josh. Sebelum Sharon dan Josh berdiri, pintu ruang operasi dibuka. "Maaf, apa dari pihak keluarga ada yang bergolongan darah O? Kami kehabisan stok darah," ucap petugas medis. "Aku Ot," Rangga berdiri cepat. Saya juga O." Anissa yang duduk di sebelah Cici dan Jauhari ikut berdiri. "Golongan darahku juga 0. Josh menimpali. "Mem, 2 orang saja cukup," sahut petugas medis. Reza memutuskan Rangga dan Anissa yang menjadi pendonor, karena Anissa bersikeras dia ingin menjadi pendonor untuk Wiratama yang sudah menyelamatkan nyawanya, sementara Josh pulang bersama Sharon dan Camilla. "Sayang, kamu pulang sama Om Josh." "Iya," pinta Lani pada Dora. Dora menggeleng. Dia bersikeras menunggui Wiratama bersama orang tuanya. "Kamu juga sebaiknya pulang, sayang," ucap Reza pada Lani. "Aku di sini saja, menginap di salah satu kamar VIP," jawab Lani. Ya sudah. Ajak Dora dan Cici tidur di kamar. Nanti aku menyusul setelah operasi Tama selesai." Reza mengalah. Lani tentu saja tak akan bisa tidur jika pulang. Lebih baik menginap di kamar VIP saja. Cici dan Dora menggandeng Lanita yang sebetulnya sudah lelah. Lani merasakan sebelah pundaknya agak berat. Keesokan paginya, kamar VIP Wiratama. Operasi Wiratama berjalan selama 3 jam dan berjalan dengan lancar. Anissa duduk di tepi pembaringan Tama, sedikit pun dia enggan meninggalkan sang penyelamat nyawanya. Oh, Anissa belum tahu identitas Reza dan Wiratama. Semua biaya operasi dan kamar Tama dibiayai oleh Anissa. Tas besar dan berat yang dibawa Anissa berisi gepokan uang beserta beberapa batang emas. 1 batang emasnya memiliki berat 999 gram. Semua adalah harta kekayaan Brawijaya, mantan suami Anissa yang sudah meninggal seminggu yang lalu. "Sayang, uang di tas Jeng Nisa banyak sekali. Pasti lelaki yang menembak Tama semalam mengincar tas yang dibawa Jeng Nisa," bisik Lani. Reza hanya mesem sembari mengelus kepala istrinya itu. Sejak dulu, praduga-praduga Lani akan sesuatu sering tak pernah meleset. Jeng Nisa tak mau beranjak dari sisi Tama. Lihatlah penampilannya. Sudut-sudut bibirnya bengkak, pelipisnya pun agak lebam, rambutnya sama sekali tidak rapi. Apa kau bisa mengajaknya beristirahat dan merapikan diri? Dia habis mendonorkan darahnya bersama Rangga. Lani bicara pada Suzana yang sudah ada di rumah sakit sejak pagi-pagi sekali. Suzana mengangguk. Dia beranjak dari sofa lalu menghampiri Anissa. "Jeng Nisa, bisa ikut saya sebentar?" tanya Suzana pelan. Anissa menggeleng. "Aku harus ada di sini saat pria ini bangun. Dia penyelamat hidupku." Suzana menghela napas sabar lalu mengambil cermin ukuran sedang yang menempel di dinding kamar. "Lihatlah penampilan Anda. Apa Anda tak ingin saat pria ini bangun, dia melihat Anda dengan penampilan rapi dan segar?" Suzana menyodorkan cermin pada Anissa.
Anissa melihat pantulan dirinya di cermin. Sungguh sangat acak-acakan. Dia menoleh pada Suzana. Aku tak membawa apapun selain uang di tas itu, ucap Anissa lirih. Tenang saja, saya sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk Anda, Jeng. Jeng Nisa, betul itu nama Anda. Anissa mengangguk. Baiklah, mari ikut dengan saya. Suzana menyentuh lembut bahu Anissa. Anissa akhirnya menuruti Suzana untuk merapikan diri dan mengisi perutnya dengan baik. Suzana hingga detik ini memang asisten pribadi Reza yang selalu saja bisa diandalkan. Cepat tanggap, teliti dan tentu saja setia. Sementara itu Rangga yang duduk di sebelah Reza hanya bisa menatap Wiratama dengan haru dan lega. Ayah kandungnya bisa diselamatkan. Nak, panggil Reza. Rangga menoleh lalu memeluk Reza. Maafkan kami karena membiarkanmu menyimpan rapat rahasia besar orang tua kandungmu sendirian, lirih suara Reza. Rangga tak menyahut, dia menunduk di bahu Reza. Reza mengembuskan napas dalam. Apa kita bisa bicara di luar sebentar? Papa akan menjelaskan semuanya. Rangga menggeleng. Aku sudah tahu semua sejak lama, Pak. Rangga menyahut pelan. Aku tahu alasan Ayah Tama dan Papa tetap merahasiakan semuanya dari aku. Posisiku di keluarga Ayah Tama tidak aman, bukan? Rangga melepaskan pelukannya. Lanita yang mendengar ucapan Rangga segera memeluk Rangga erat. Maafkan Papa dan Mama, Nak. Isak Lani. Rangga diam dalam pelukan Lani. Tangannya mengelus punggung Lani penuh kasih. Ibu angkat rasa ibu kandung yang sangat dia sayangi. Rangga melepaskan pelukan Lani perlahan. Kenapa harus minta maaf, Ma? Aku nggak apa-apa. Aku tahu dan diam karena aku juga bingung. Di satu sisi aku tak ingin pergi dari pelukan Mama dan Papa. Tapi di sisi lain, aku tahu kerinduan di mata Ayah Tama untukku begitu besar. Aku tak bisa memilih dan akhirnya kuputuskan untuk tetap diam, ucap Rangga pelan. Lani menangis tergugu mendengar ucapan Rangga. Dilema yang dirasakan olehnya pun dirasakan oleh Rangga. Dora dan Cici yang duduk di hadapan Rangga saling berpelukan. Lebih tepatnya Cici yang memeluk Dora. Di sebelah Cici ada Guntur yang juga sudah datang ke rumah sakit pagi-pagi sekali. Reza dan Lani tidak ragu-ragu membicarakan identitas Rangga di depan Guntur. Guntur, Cici dan Rangga adalah anak panti yang bersahabat erat yang sama-sama diadopsi. Kelak, kau memang harus berada di sisi ayah kandungmu, Nak. Ucap Reza menyeka sudut matanya. Kedua matanya memburam, menahan air mata agar tidak jatuh. Rangga diam saja. Perasaannya terasa diiris-iris. Sedih dan berat rasanya jika dia harus pergi dari keluarga Dharmawangsa. Mama nggak mau kamu pergi, kamu tetap anak Mama. Lanita memeluk Rangga erat. Tak peduli Rangga sesak napas karena Lani melingkarkan kedua tangannya di leher Rangga. Semua orang yang ada di dalam kamar tidak tahu jika Wiratama sebetulnya sudah sadar. Tapi dia merasa aneh dengan keberadaan Anissa yang terus saja memijati tangan juga kakinya. Wanita itu tak mau beranjak dari sisinya. Wiratama mendengar seluruh percakapan di dalam kamar. Aku sayang Papa dan Mama, aku juga sayang Ayah Tama. Ingin sekali memanggil Om Tama dengan panggilan ayah, tapi aku bingung harus menentukan pilihan, asteris ucap Rangga. Bulir bening menetes di sudut mata Wiratama. Malam saat penembakan itu, dia melihat betul kecemasan dan kepanikan Rangga saat berteriak memanggilnya ayah. Dia pun tahu, dirinya pingsan dalam pelukan erat anak kandungnya itu. Darah dagingnya yang sudah dilahirkan oleh Mutiara. Tidak usah memilih. Kamu akan tetap hidup dalam kasih sayang kami. Panggillah Tama dengan sebutan ayah mulai saat ini. Jangan sungkan untuk menunjukkan kasih sayangmu padanya di depan kami. Wiratama sudah menahan diri belasan tahun untuk tidak memelukmu dan mengakuimu sebagai anak kandungnya. Kamu bisa menyayangi kami semaumu. Tak ada yang perlu kamu khawatirkan, Nak.
Reza berkata penuh penekanan. Rangga dipeluk oleh Reza dan Lani. Bulir bening di sudut mata Tama pun berjatuhan dan luput dari penglihatan orang-orang yang berada di dalam kamar. Dirinya pun tak tega merampas kebahagiaan Rangga dari Reza dan Lani. Tama bertekad kuat menjodohkan Rangga dengan Dora. Celetukan-celetukan Dora tentang rasa cemburu dan kekagumannya pada Rangga mungkin belum disadari oleh Dora, kalau sebetulnya perasaan sayangnya untuk Rangga adalah bentuk perasaan lain seorang gadis terhadap laki-laki. Nah, kalian belum pada sarapan, kan? Reza mengalihkan pembicaraan seraya mengusap sudut matanya yang memerah. Semua orang kebingungan melihat tumpukan makanan yang ada di atas meja. Suzana dan Guntur membawa banyak makanan ke rumah sakit. Tak berselang lama, muncul Anissa dengan penampilan yang sudah rapi, wajahnya tampak segar dengan bedak dan lipstik merah muda. Wajahnya tampak ayu dan keibuan. Kulitnya tidak seputih mutiara tetapi terselip di hati Reza jika Anissa mungkinkah berjodoh dengan Wiratama. Anissa tidak mau ikut makan, dia duduk kembali di sisi Wiratama. Tapi Suzana membujuknya kembali dengan pelan dan lembut. Anissa luluh karena melihat Tama masih juga belum sadar. Setelah semua selesai makan, Lani dan Dora kembali ke kamar yang ada di sebelah kamar Tama. Reza dan Rangga berjalan-jalan di taman rumah sakit, berbicara dari hati ke hati sebagai ayah dan anak. Suzana kembali pulang membawa pakaian kotor Reza sekeluarga, sementara Guntur dan Cici menunggu Anissa yang kembali duduk di sisi Wiratama. Oh, ya, Cokro, setelah Wiratama berhasil dioperasi, dia harus pergi ke perusahaan Tanjung Kusuma karena ada urusan mendesak yang harus segera diselesaikan oleh wakil Wiratama. Namun ternyata Anissa harus ke bagian keuangan, dia masih saja belum mengetahui siapa Tama dan Reza. Anissa yang menanggung semuanya. Nak, titip tas ini, ya. Pinta Anissa. Guntur dan Cici mengangguk sopan. Anissa keluar dari kamar menuju bagian keuangan untuk mengurus segala sesuatunya. Setelah selesai, Anissa merasa sangat haus. Dia menuju kantin rumah sakit yang berada di dekat pos satpam. Kantin besar dan selalu ramai. Anissa tak tahu ada dua orang lelaki yang sejak semalam mengikuti mobil yang dikemudikan Reza saat membawa dirinya, bukan lelaki yang menembak Wiratama, melainkan teman lelaki itu. Cep, janda Brawijaya baru muncul, dia ada di kantin rumah sakit. Iwan menelepon Cepi, jelaki yang semalam terperosok ke lahan landai penuh semak belukar saat dikejar oleh Jauhari. Buntuti dia. Tas yang dibawa olehnya pasti ada di kamar tempat lelaki yang kutembak semalam. Aku masih di toilet. Jawan Cepi dari seberang telepon. Oke, bos. Jangan lupa bagian kami. Keke Iwan. Cerewet kau mirip perempuan. Sentak Cepi. Iwan dan satu temannya membuntuti kemana Anissa setelah keluar dari kantin rumah sakit. Kamar VIP kayaknya, bisik Iwan pada temannya saat melihat Anissa masuk lift khusus ke ruangan VIP. Ayo, kita lewat tangga saja, lari yang cepat. Iwan mengajak temannya masuk pintu tangga darurat. Saat Anissa keluar dari lift menuju kamar Wiratama, Iwan dan temannya pun sampai di lantai yang sama. Keduanya mengintip dari balik dinding kemana Anissa masuk kamar. Wan segera mengirim pesan pada Cepi di kamar mana Wiratama dirawat. Sementara itu Anissa masuk kamar dan tersenyum pada Cici dan Guntur yang sedang berbincang pelan. Sembari memakan camilan dan menonton televisi bervolume pelan. Pak Wiratama masih belum siuman. Tanya Anissa. Belum, Bu. Jawab Cici. Anissa tersenyum, menyimpan nota pembayaran di dalam laci lemari kecil di sebelah tempat tidur Wiratama. Anissa memandangi wajah Tama lekat dan mengagumi ketampanan Wiratama. Namun tak lama seseorang masuk. Dia adalah Cepi. Di sini kau rupanya Nisa. Cepi menyeringai masuk kamar. Guntur dan Cici kaget, terlebih dengan Anissa. Bagaimana kau bisa menemukanku di sini?
Anissa tampak panik. Kemanapun kau pergi membawa harta Brawijaya, aku pasti akan menemukanmu. Seringai Cepi licik. Punya hak apa kamu menginginkan harta mendiang suamiku? Aku menikah dengannya hanya bertahan 1 minggu. Kini hartanya diincar banyak orang. Tentu saja aku tak akan tinggal diam. Pergi kau dari sini, ancam Anissa. Guntur menarik Cici menjauh ke sudut kamar bahkan menyuruhnya bersembunyi di kamar mandi. Guntur berjaga-jaga dan mendekat pada Anissa yang terus didekati Cepi. Kemarikan tas yang kau bawa atau kulukai lagi lelaki yang sedang terbaring itu. Kelihatannya kau sangat peduli pada penyelamatmu. Anissa menyentuh pergelangan tangan Wiratama. Jangan kau sentuh lelaki ini. Dia tidak kenal dengan kita. Tapi harus terluka parah olehmu, bajingan. Umpat Anissa. Makanya, serahkan tas itu padaku. Cepi makin mendekat tapi kali ini dia mendekat pada Wiratama. Berhenti, jangan dekati pria ini. Kau mau apa? Dia baru saja dioperasi. Pekik Anissa khawatir. Guntur segera mendekat pada Cepi. Bung, cepat keluar dari sini. Kau tidak diinginkan di kamar ini. Ancam Guntur dengan wajah sangat serius. Tinggi badan Cepi jelas kalah jauh dari Guntur tapi tak membuat dirinya gentar, sementara Cici yang masuk dan mengunci pintu kamar mandi segera menelepon Reza. Reza dan Jauhari bergerak cepat setelah menerima telepon dari Cici. Sayang, saat mereka masuk kamar, Guntur sudah luruh dengan luka tusuk di perutnya. Cepi sedang merebut tas dari Anissa. Wiratama yang sebetulnya sudah sadar segera membuka mata dan mencopot segala peralatan medis yang menempel di tubuhnya. Dia bangun meski punggungnya masih terasa sakit. Untung saja Reza, Rangga dan Jauhari muncul. Terjadi perkelahian antara Cepi dan Jauhari. Tentu saja Jauhari dengan enteng berhasil merubuhkan Cepi yang hanya mengandalkan senjata tanpa punya keahlian bela diri. Rangga sendiri segera menghampiri Guntur yang memegangi perutnya yang berdarah. Singkat cerita, Cepi berhasil dibekuk dan dilumpuhkan. Dia dibawa oleh Jauhari dan rekannya menuju kantor polisi, sementara Guntur pun segera dilarikan ke UGD. Cici histeris melihat Guntur terluka. Kondisi Guntur ternyata tidak berbahaya. Tusukan Cepi di perutnya tampak asal dan dangkal. Jelas Cepi bukan orang yang lihai menggunakan senjata. Reza merasa bersalah dengan Yovan Hadiwira ayah angkat Guntur yang sudah menyebabkan Guntur terluka. Semua biaya rumah sakit Guntur ditanggung keluarga Darmawangsa meski keluarga Hadiwira pun lebih dari mampu membayar 10 kamar VIP untuk Guntur. Guntur terbaring di tempat tidur dengan perban melingkar di perutnya. Meski lukanya tidak dalam, tapi banyak jahitan yang harus dilakukan karena garis luka cukup lebar. Sakit? Tanya Cici. Enggak lah, aku kan jagoan. Kekeh Guntur. Au! Ringis Guntur merasakan linu dan perih yang teramat sangat di perutnya karena tertawa. Jangan sok kuat, deh. Cebik Cici. Aku akan kuat demi kamu, cinta. Guntur menatap Cici lekat. Ish, lagi sakit malah ngegombal. Yah, tak apa-apalah aku gombal cuma sama satu cewek, kok. Cici cemberut. Makanya kalau main ke rumah latihan bela diri sama Om Jauhari yang bener. Kayak Rangga, dia kalau latihan itu serius. Kamu bentar-bentar minum, bentar-bentar bilang capek, bentar-bentar. Bentar-bentar sayang. Potong Guntur sembari memamerkan senyumnya. Cici memukul lengan Guntur. Duh, orang sakit malah digebuk. Protes Guntur. Aku lagi ngomong serius, bukan bercanda. Ya aku juga serius kok sama perasaanku padamu. Sejak kapan aku bercanda dengan hatiku? Ucap Guntur. Cici menghela napas keras, aku lapar jadinya kalau kamu gombal terus. Gerutu Cici. Ya udah sekalian suapin aku, dong. Guntur mengerling manja. Ya Tuhan, tolong ampuni dosa-dosa teman hamba ini.
Cici berdoa dengan sepenuh jiwa raga. Ya Tuhan, Engkau sang pemilik hati. Tolong bukakan pintu hati cinta Permatasari untukku, pinta Guntur sungguh-sungguh. Cici tertegun sejenak. Kenapa doamu sama denganku? Tanya Cici tanpa sadar. Maksudmu? Enggak ada siaran ulang. Oh, aku tahu, kamu meminta Tuhan meluluhkan hatimu untukku, kan? Sotoy, ya ampun. Cici mencubit lengan Guntur. Please, Ci. Akunya jangan dipukul dan dicubit terus. Disayang aja kenapa, sih? Cici pening mendengar ucapan-ucapan Guntur. Katanya lagi sakit. Bucinnya bisa nggak ditaruh di mana dulu kayak gitu? Ya mana bisa, setiap kedipan mataku selalu wajahmu yang menari di pelupuk mata. Kalau kata Kak Elang, dia nggak bisa ngedip di depan Kak Seruni, takut Kak Seruni tiba-tiba hilang. Aku juga sama, mau sehat mau sakit, tetap akan usaha jalan terus. Kekeh Guntur.